Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu informasi. Ada di Al-Quran itu satu surat yang bobot pahalanya itu bahkan menandingi sepertiga Al-Quran. Ya, surat apa itu, Pak? Surat Al-Ikhlas. Ya, surat Kulhu. Ya, ini kan sebagian masyarakatnya kadang kalau sama kulhu kayaknya bagaimana begitu? Ya, kulhu lagi. Ya, padahal kulhu itu bukan sembarangan kulhu. Kulhu itu satu surat yang kata Rasulullah itu setanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, berarti sekitaran 10 juz. Ya, itu dibaca kulhu sekali itu setanding pahalanya. Ya, Rasulullah bersabda, qala fi qul huwallahu ahad wallazi nafsi biyadihi innaha lata'jilu sulusal Qur'an. Ya, kata Rasulullah, yang namanya kulhu itu adalah satu surat yang setanding dengan sepertiga Quran. Anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ayujizu ahadakum ayyaqra'a bisulusil Qur'ani fil lailah. Adakah di antara kalian, ini Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang sanggup untuk membaca Al-Quran sepertiga di dalam tiap-tiap malam? Ya, sepertiga Quran, 10 juz. Siapa di antara para sahabat Rasulullah yang sanggup baca Quran tiap malam 10 juz? Ya, ini Rasulullah bertanya kepada mereka. Ya, siapa? Sampai-sampai sahabat kembali menjawab, ya Rasulullah, ayyuna yutiqu dzalika. Siapa ya Rasulullah di antara kami yang sanggup baca Quran 10 juz setiap malam? Ya, siapa yang sanggup? Ya, jangankan 10 juz tiap malam. Ya, baca Yasin tiap malam aja sanggup apa enggak, Pak? Ya, baca Yasin ada enggak 1 juz? Ya, enggak ada, cuma 3 lembar Yasin itu. Ya, Yasin yang 3 lembar aja enggak bisa kita baca setiap malam. Ya, walaupun bisa, mungkin malam Jumat masih bisa. Ya, kalau 2 hari sekali mungkin masih bisa. Kalau tiap malam mendawamkan, mungkin masih banyak di antara kita yang berat. Padahal cuma 3 lembar. Ini tantangan Rasulullah bukan 3 lembar, 10 juz. Ya, kalau 1 juznya 10 lembar berarti baca 100 lembar. Ya, berapa kali lipatnya Yasin tuh? Ya, 33 kali baca Yasin bolak-balik. Ya, makanya para sahabat jawab, ayu jiz ya Rasulullah, ayuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Kami siapa yang sanggup baca Quran sebanyak itu ya Rasulullah, dawam konsisten tiap malam. Faqala, Rasulullah bersabda, qul huwallahu ahad Allahus samad. Engkau baca qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sulusul Quran. Niscaya Allah akan tuliskan pahalanya sebanyak 10 juz atau sepertiganya Al-Quran. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai dalam setiap malam itu ada yang kosong lisan kita dari baca Quran. Ya, kalau nggak sanggup baca 10 juz, kalau nggak sanggup baca 1 juz, setidaknya baca kulhu lah kita baca itu tiap malam. Insya Allah pahalanya menandingi 10 juz yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, maka disinilah sebenarnya esensi ibadah kita itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan kepada kita yang melakukannya. Ibadallah, Tuhan kita bukan Tuhan yang hitung-hitungan, bukan Tuhan yang pelit. Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada orang cuman baca kulhu dikasih pahala 10 juz. Ya, apa enggak baik itu Tuhan kita? Ya, tapi lagi-lagi manusia terkadang kurang bersyukur. Kulhu aja kadang enggak dibaca.
Iya, ya ini kalau kita mau tanya sama diri sendiri, mohon maaf, kemarin kita baca kulhu nggak sebelum tidur, Pak? Ya nggak semua, ya mungkin nggak semua. Kalau yang sudah, syukur alhamdulillah dapat 10 juz Allah tuliskan pahalanya. Kalau yang belum, ya tentu ini kita mengevaluasi semua, mudah-mudahan minimal nanti malam sebelum tidur kita baca kulhu selain kita baca suratul Fatihah, agar hidup kita ditutup dengan beribadah membaca Quran insya Allah. Sehingga ibadah Allah makin hari makin kesana, pahala kita bertambah. Setiap kita tidur baca Fatihah, baca kulhu. Setiap tidur kita baca Fatihah, baca kulhu. Maka kalaulah pagi kita tidak bangun, ternyata Allah tidak kembalikan ruh kita, wafat meninggal dunia, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Caranya, tiap malam baca Al-Fatihah, tiap sebelum tidur kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam informasi disebutkan anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ya, ada diinformasikan dalam hadis salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada yang baca kulhu itu dibolak-balik zikirnya. Dia baca kulhu, selesai kulhu dia baca lagi kulhu, selesai kulhu dia baca lagi kulhu, selesai kulhu dia baca lagi kulhu, yuraddiduha, dia ulang-ulangi. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah. Ya, saat pagi hari dilaporkanlah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lapor. Fazakara lahu zalika. Ya Rasulullah, ya saya baca zikir, ya tadi bacanya kulhu aja bolak-balik, kulhu lagi bolak-balik, kulhu lagi bolak-balik. Wa kana rajulu yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa komentar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusul Qur'an." Yang demi zatku, ruhku ada di tangan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kata baginda Rasulullah, surat yang engkau baca itu menandingi 1/3 Al-Quran atau 10 juz, untuk menegaskan informasi dari hadis yang tadi barusan kita sebutkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kata para ulama, yu'idu qira'atiha wa yuqarriha yataqala ayya'addaha qalila fil amali was sawab. Iya, jadi pada saat sahabat itu melapor kepada Rasulullah, saat dia baca zikir cuman baca kulhu, dikira pahalanya itu sedikit. Ya, maka Rasulullah menegaskan, yang engkau baca itu tidak sedikit pahalanya. Ya, ayatnya mungkin pendek, hurufnya mungkin tidak banyak, durasi waktunya tidak memakan waktu yang panjang, tapi dengan yang sedikit itu Allah berikan engkau pahala yang berlimpah ruah. 10 juz engkau baca, 1/3 Al-Quran akan Allah kasih pahalanya, padahal yang engkau baca itu cuma qul huwallahu ahad sampai dengan selesai. Pada saat engkau ulangi, maka berarti 3 kali baca kulhu, berapa pahalanya? Khatam Quran. Ya, diulangi lagi 3 kali, 2 kali khatam Quran. 9 kali dia baca, 9 kali khatam Quran. Dan itulah yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jangan pernah kita mengecilkan sedikit
amal ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, sebab dengan apa yang kita baca insya Allah Allah akan lipat gandakan dari pahala amal ibadah yang kita lakukan insya Allah taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah ragu untuk baca kulhu di mana saja. Ya, Bapak sebelum taklim mulai silakan mau baca kulhu. Ya, mau zikir nanti keluar masjid baca kulhu, silahkan. Insya Allah itu yang kita baca bukan pahala yang biasa yang akan Allah kasih, Allah akan lipat gandakan insya Allah taala. Ya jamaah sekalian, hadis ini pun menunjukkan di dimensi yang berbeda, melakukan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, bukan sesuatu yang dilarang selama yang dilakukan itu ada perintahnya secara umum. Ya, masih ingat Pak? Ya, ada sebagian dari saudara kita seiman yang kadang salah kaprah. Ya, kalau beragama tidak ada perintahnya, apa katanya? Bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka, begitu ya. Ya, ini sebagai informasi, sahabat yang zikir baca kulhu diulang-ulang, Rasulullah nggak pernah ngajarin. Ya, Rasulullah nggak pernah ngajarin baca kulhu ulang-ulang. Ya, nggak pernah. Ya, Rasulullah pun kalau baca kulhu ya sekali, paling banyak 3 kali. Enggak pernah yuraddiduha, selesai diulang, selesai diulang, selesai diulang, selesai diulang. Ya, sampai-sampai ini sahabat konfirmasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barusan saya zikir baca kulhu saya ulang-ulang. Ya, saya zikir dengan sesuatu yang tidak pernah engkau perintahkan, baca kulhu diulang-ulang. Apa respon Rasulullah? Ya, respon Rasulullah justru menegaskan innaha la ta'dilu sulusal Quran. Yang engkau baca kulhu itu satunya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, Rasulullah tidak pernah menyalahkan bid'ah inti, ya, melakukan sesuatu yang tidak pernah aku perintahkan. Kan seharusnya begitu. Kalau memang zikir tanpa yang diperintahkan Rasulullah adalah sesuatu yang dilarang, pasti Rasulullah akan komentar, yang engkau lakukan itu keliru, yang engkau lakukan itu salah, sebab aku tidak pernah mengajarkan zikir berulang-ulang dengan baca kulhu. Zikir itu ada urutan-urutannya, baca Fatihah, baca kulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi. Subhanallah, Rasulullah ternyata tidak mengatakan itu adalah sesuatu yang dilarang, justru memberikan apresiasi kepada para sahabatnya yang berzikir tidak melalui perintah secara langsung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Hanya saja membaca Quran secara umum itu adalah suatu perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ya berzikir dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu boleh-boleh saja selama yang dibaca itu Al-Quran, yang dibaca itu kulhu, yang dibaca itu zikir tahlil, yang dibaca itu tasbih, tahmid, takbir, yang dibaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau kita baca sebanyak-banyaknya, mau dibaca 3 mau dibaca 100 kali, mau dibaca 1000 kali, mau dibaca 999 kali, itu bebas. Semakin banyak kita baca, semakin banyak pahalanya insya Allah taala. Begitu yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan membatasi amaliyah ibadah di dalam kehidupan kita. Ya, sebab ya ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya bahkan ditegaskan satu informasi yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya Rasulullah, inni uhibbu surah, hadhihi surah. Ya, dalam satu informasi Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah. Ini sebenarnya
hadisnya cuplikan Pak ya. Ya, ada hadis yang lebih lengkap. Ini nanti kalau kita baca di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Syekh Sabiq rahimahullah taala. Ya, saya bacakan lengkapnya terjemahannya. Jadi ceritanya dulu di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang kalau jadi imam bacanya kulhu terus. Ini pernah nggak belum saya cerita Pak? Pernah ya? Pernah apa belum? Pernah ya? Oh kalau pernah, yang belum silakan nanya sama yang pernah gitu ya. Oh diulang lagi, baik diulang lagi. Iya baik. Ya jadi abis baca waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Entar rakaat kedua habis waladhdallin baca kulhu lagi dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Salat Isya habis waladhdallin baca kulhu lagi dibaca. Ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini jamaah di belakang komentar. Ini Ustadz baca kulhu mulu. Ya, akhirnya lapor dia sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama Nabi dipanggil itu imamnya Pak, dipanggil. Ya, wahai imam, ya ini bahasa saya. Ya, bahasa hadisnya nanti silakan Bapak rujuk kitab Fiqhus Sunnah. Ya, ana dengar ente kalau jadi imam bacanya kulhu mulu. Ya, benar ya Rasulullah. Emang ngapa ente baca kulhu mulu? Ya kok mirip-mirip jemaah Masjid Nur Islam begitu kira-kira ya. Bacanya kulhu mulu. Ya Rasulullah, ini jawaban dia. Inni uhibbu hadhihi surah ya Rasulullah. Aku udah terlanjur cinta dengan surat kulhu ini ya Rasulullah. Aku sangat demen sama ini surat ya Rasulullah. Ya, oh benar ente demen surat kulhu. Ya benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kalau memang engkau cinta dengan surat kulhu itu sehingga engkau selalu baca, maka kecintaanmu terhadap kulhu insya Allah pasti akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, ini hadis riwayat Imam Tirmizi, rawahul Bukhari sahihan, hadisnya hadis sahih. Orang yang baca kulhu mulu tiap habis sholat, habis baca Al-Fatihah waladhdallin, baca kulhu waladhdallin, baca kulhu, insya Allah kalau karena cinta, dengan kecintaannya itu pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ya mudah-mudahan jemaah kita insya Allah masuk surga semuanya. Ya, kenapa? Karena pasti mencintai kulhu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian Allah, yang ingin disampaikan, yang dilakukan sahabat tadi tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah. Kalau kalian sholat habis waladhdallin baca kulhu, ya terus baca kulhu setiap sholat. Rasulullah nggak pernah perintahkan itu. Dan Rasulullah dalam sholatnya nggak pernah habis waladhdallin baca kulhu, entar rakaat kedua waladhdallin baca kulhu, entar sholat isya waladhdallin baca kulhu. Rasulullah nggak pernah. Artinya yang dilakukan sahabat tadi tidak pernah berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat diadukan kepada baginda Nabi, apa kata Nabi? Ya, Nabi nggak bid'ah-bid'ahin dia. Ya, Nabi nggak sesat-sesatin dia. Padahal yang dilakukan jelas bukan di atas perintah Nabi, bukan atas contoh Nabi, tapi yang dibaca Quran, yang dibaca kulhu. Membaca Quran Rasulullah perintahkan secara umum, membaca kulhu sepertiga dari membaca Quran pahalanya akan Allah berikan. Sehingga kalaulah dia mau baca di dalam sholat kulhu tersebut, apalagi atas rasa cinta, insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam
ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya jangan pernah kita serampangan menuduh bid'ah saudara kita yang melakukan ibadah, apalagi kalau yang dibaca itu adalah bacaan-bacaan Quran. Ya kalau dibaca mantra-mantra dukun sekali, yaitu bid'ah, dolalah, sesat, api neraka. Zikirnya baca mantra, jing gobang gocir misalnya. Ya mantra yang dibaca, mungkin itu sesat, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Tapi kalau yang dibaca kulhu, apalagi malam Jumat baca Yasin, jangan dibid'ah-bid'ahkan, sebab yang dibaca itu adalah ayat-ayat dan surat Al-Quran yang insya Allah bagi siapa saja yang membacanya akan Allah kasih pahala. Amin ya rabbal alamin.